Salam Garuda Merah. Masih tetap di channel kita di Garuda Merah Official ya. Nah, kita akan berbincang sedikit ya, tentang kasus SD Tunas Karya 3 di Jakarta Utara. Di sini sudah hadir bersama kita Ibu Ani. Ibu Ani ini sebagai Ketua Komite di sekolah tersebut. Apa kabar, Bu Ani? Luar biasa, cantik sekali. Nah, kita akan bicara mengenai sekolah. Dan ini juga sudah ada ditemani ada relawan Garuda Merah, Bung Abdi. Bagaimana tim dari relawan Garuda Merah ini ikut advoksi seterusnya mau kita lanjutkan lagi ke lembaga-lembaga yang terkait yang berwenang yang lebih tepat keputusannya atau keinginan dari orang tua murid, guru dan juga dari komite sekolah apa itu sebenarnya yang apa mereka salah itu boleh kalau mau bongkar aja tuh ya. Ada selain kejahatan verbal ya, kekerasan verbal terhadap anak yang dilakukan oknum kepala sekolah, mungkin ada lagi terkait dana bos ya kan, dana bos apakah ada penyelewengan atau tidak. Di situ juga kita tanya apakah sudah ada program dari pemerintah yang masuk seperti program makan bergizi gratis ya, MBG. Nah ini pihak komite sekolah sedikit akan memberikan informasi kepada kita. Silakan Ibu Ani. Kesini saya untuk membantu dalam pengusutan dana bos. Terjadi penyelewengan yang tidak masuk akal. Ya seperti kita kan bilangnya kan, anak-anak tolonglah jangan dibebankan lagi. Bila mana dana bos itu turun dan dia alokasi ke tempat yang benar, otomatis kan orang tua tidak ada yang terbebani, misalnya untuk uang pramuka, keterampilan, saat mereka mau ujian. Semacam pungli lah ya. Ya pungli itu namanya. Dan saya juga meminta Garuda Merah untuk memanggil itu tata usaha kita, operator dari Tunas Karya 3, Bu Francisca, untuk memberikan kita laporan keuangan yang transparansi. Mungkin kalau di sini kita memfasilitasi untuk berdiskusi ataupun berbicara langsung dengan pihak ilmunya. Nanti mungkin kita akan turun lapangan apakah dan bos ini apa nih sebenarnya keinginan dari pihak ketua komite selain daripada kejelasan mengenai transparansi. Saya malah mereka yang berbuat hanyalah yang bertanggung jawab. Kembalikan itu mengatur sistem keuangan yang baru. Dia dialokasikan kepada kegiatan anak-anak. Fasilitas sekolah harus memadai. Jangan AC dipasang hanya untuk klaim dana bos, tapi remote-nya disembunyikan. Oh itu seperti itu. Jadi anak-anak itu sekolah hanya pakai sabun kipas angin yang sangat kecil waktunya. Bahkan kena guru, tidak kena anak-anak. Oh itu padahal anggarannya buat AC. Ya. Anggaran buat AC, tapi ternyata yang kipas. Seru juga dengar sini. Tapi lucu ini semua. Ya. Saya kemarin komunitas sekolah pergi kemana? Duit Iya betul. padahal anggarannya buat bikin AC, tapi yang masuk pasangin. Kadang-kadang ini mungkin ternyata tadi menunggu nih. Kurang yang banyak melencengkan. Terus ada rezeki sedikit karena merasa juga kita melihat dengan pemerintah. Aduh, rasanya hanya saya pribadi. Pasti sih. Dokter pikir cerita ya. Ada nggak sini pihak-pihak desa terkait ada pihak dinas kota? Iya.
masalah itu. Itu memang ada satu malahan yang ada kan saya bilang sama yang ada foto kayak gitu. Suruh kita stop sampai selama. Nah, dan ada lagi kok. Ada intervensi itu. Nah, sampai sekarang ada itu jadi itu saya betul. Ya kita boleh dong berpikir Benar. dan karena hal yang bisa pun saya ini tapi mungkin dari Saya yakin itu kalau memang iya, memang bukan dia melakukan atau usulan dari dia punya kepala sekolah, kalau dia punya pengerti, tidak dia datang aja. Sebetulnya yang paling tahu itu kan siapa ya dia bilang. Dia yang melakukan itu dia klaim, benar kan? Dan membuat satu apa kita untuk kirim dana itu ada pada tahun setengah tahun dari itu. Ini tidak pernah. Tidak pernah. Dan dia melibatkan orang yang sudah sama. Ketika kita konfirmasi orang tua tersebut malah bilang saya tidak pernah tahu. Bahasanya kalau kita ada dendam, dia bohong. Bicara aja semuanya penuh kebohongan. banyak yang bukan Dan berdana ya. Benar. sensi yang sepanjang liburan kita datang kemarin kan hadir untuk sebagai yang siap. Jadi banyak sekali berbicara ada sesuatu yang terkait dengan ini kan memang menjadi yang para siswa kan. Jadi, kalau kami kita boleh dijelaskan sedikit sebenarnya fakta atau tidak fakta benar atau tidak sebenarnya masih ada bos Sebelumnya saya kan membaca dan mendapatkan informasi bahwa Sekolah Tunas Karya 3 mendapatkan bantuan dari dana BOS melalui dapodik anak yang terdaftar. Tapi kenapa mereka menyembunyikan hal tersebut daripada kita? Padahal secara kita berhak sebagai ketua dari komite. Karena ada transparansi. Misalnya penempelan di nadi. Dan bahkan saya udah mendekatkan diri untuk menghubungi Bu Agustina. Bu Agustina itu posisinya sebagai pengawas sekolah. Pengawas sekolah dari Diknas. Dan dia bicara ke saya itu ngambang, uangnya kecil, nggak usah dibicarakan, kan lucu. Saya bukan masalah nilai tapi transparansinya nol. Dan dia bilang orang tua tidak berhak. Komite malah diajak untuk mengadakan pertemuan. Saya rasa itu penting karena dari awal pembicaraan dia bicara masalah besar kecil, terus ya masalah dia bilang apa orang tua tidak berhak, tidak logis, berat sebelah, mungkin tidak terima soalnya. Nah, boleh dong, kita asumsinya jangan begitu. Tapi ya pernah dari komite berdiskusi langsung kan dengan profesional jadi artinya bagaimana penyalurannya atau dana BOS ini buat khusus apa namanya buat pendidikan ada kementerian pendidikan yang mari kita dengar sebenarnya beberapa orang tua siswanya gimana dengan fasilitas sekolah sudah ada Sama sekali tidak ada. Pencairan bahan yang ada, jadi mereka untuk membagi hasil, bukan membagi ke murid-murid, maksudnya dalam hal untuk pendidikan anak, ya kan, dan mereka punya aktivitas kreatif segala macam tidak pernah ada. Fasilitas nol, kan udah bisa dilihat kan, dengan gedung itu udah mau runtuh segala macam. Ini kan udah bobrok, kamar mandi sudah tidak layak, area permainan semua udah nggak layak. Kalau kita menggali lebih dalam, mungkin ya kita indikasikan sebenarnya siapa sih yang bermain pada atau apa pihak orang sekolah atau orang banget nih apa yang mungkin
pertanyaan-pertanyaan. Ini sampai sekarang yang saya curiga pada dua orang. Memang mereka mainkan kepala sekolah sama kota usaha konsisten. Kenapa? Kami selalu mengajar dia sampai akhirnya sekarang dia resign. Dia nggak kerja lagi, nggak pernah datang ke sekolah sejak saya meminta sama dia laporan keuangan. Saya sekarang udah dengan Nggak ada di area sama kepala sekolahnya. untuk kepala sekolah kan prosesnya sudah dinominasi. Ya. Jadi harus Oh, lagi dia. ya. Tapi yang salah dia masih ada. Dia tidak ada, dan setiap kali anak-anak mau ujian, dia bagusan dia kerja di rumah, ngeprint nanti bawa antar ke sekolah tanpa memunculkan diri lagi ke lingkungan sekolah. Tidak ada Statusnya Pak, apakah sakit tidak masuk? tidak, dia hanya ada informasi yang masuk karena dia nggak berasal dari rumah. Sebab Mark Justin meminta kepada dia laporan keuangan. Dia tidak nyaman lagi di sekolah itu, bagus dia kerja di rumah daripada hadir ke sekolah lalu menjumpai saya. Artinya sebelumnya ada yang bilang gitu, Belum dia masih tetap kan dengan di rumah. Dan nggak logis ya. Nah, kalau memang dia tidak bersalah, kenapa dia harus paksa untuk muncul? Nah, kalau ada terjadi dia memakai uang ini, oke saya untuk kita mau lebaran. Jadi bisa bicara baik-baik, ya kan? Pengembalian uang, setahu saya belajar dulu. 25 juta ke bawah, dia boleh balikan uang. Dia langsung dipecat dengan tidak hormat. Apabila udah 25 juta, itu ada pidananya. Ini. Karena ini anggaran dari negara, untuk anak-anak sekolah. Enggak untuk jadikan uang pribadi. ada begini terkait dengan kan bonusnya itu kan dengan anggota komunitasnya apakah sudah tanda surat resmi Udah tanggapi. Ditanggapi sama yayasan apa? Bahkan kita disuruh keluar. Tidak lebih memang kali ini ya, langsung dengan yayasan LK-nya. Itu sudah LK-nya. Maka udah pernah datang, sampai yang bertanggung kita kasih lihat. Oke, Sobat Garuda Merah dimanapun berada, masih di channel kita yang kita sayangi, Garuda Merah Official. Sini telah hadir beberapa narasumber kita, ada perwakilan dari Ibu Guru SD Tunas Karya yang kemarin sempat ada kasus ya kejahatan verbal ya terhadap anak kejahatan verbal terhadap anak, terus ada indikasi juga dana bos yang tidak transparansi. Di sini ada narasumber kita, ada dari tim relawan Garuda Merah juga sudah ada, Bung Abdi. Selamat Abdi. sama siang beras Selamat siang. Nah, kita juga teman itu sudah datang jauh dari sekolahan SD Tunas Karya 3 Antara. Ada Ibu sekolah ya. Sehat ya Bu ya? Nah, sehat. Jadi kita menindaklanjuti dengan reportase kita kemarin ini langsung kita datang ke sekolahnya langsung ya. Nah ini kita mengamati sudah sejauh mana perkembangan kasus ini, para sekolahnya apakah sudah sesuai dengan minat keinginan para guru dan wali murid. Nah, kita langsung tanya saja ya. Pertama kita langsung Ibu Salome. Di Salome diskusi terkait soal sudah selesai, apakah masih ingin harus diperjuangkan? Saya mau mewakili orang tua ya, dan memang oknum yang terjadi di sekolah ini memang ini puncaknya ya, jadi dari kejadian ini memang dari oknum guru ini sudah diberhentikan, istilahnya sudah dinonaktifkan, tetapi belum ada bukti surat atau pemecatan atau diberhentikan itu belum ada. Makanya dari orang tua murid itu kuat atau belum menerima surat itu. Ya, kita ambil orang tua murid juga mereka meminta kejelasan dari pihak yayasan bagaimana tindak pendidikan ini. Jadi memang udah dinonaktifkan
kita udah menerima surat dari Gimana saya mau nih tentang sini tentang dari lawan dengan Bismillah. Nanti mungkin dari merah bisa nanti masing-masing biar keinginan ibu-ibu dia guru yang diakui dan kualitas baik ya dapat berlaksana. Ini dari mantap si besar di Indonesia yang ikut membantu keinginan dari ibu sama kami dan guru-guru yang lain juga tentang keinginan kepala sekolah ini harus segera tapi sendiri bagusnya sih. Selamat siang Bu. Ya. Kami kemarin kawan-kawan dari Garuda Merah ikut relawan ya. Kita mendengar semua yang mendengar, menyaksikan dan menonton video dari tim Garuda Merah Official mengenai kasus sekolah Dinas Karya 3 di Jakarta Timur. Sebenarnya kita sangat respect dan juga prihatin dengan kejadian tersebut. Kami juga mengapresiasi Ibu. Kita jangan sampai ke depan Ibu nanti disalahkan nih dengan guru yang apalah seperti itu tidak suka lagi selain padahal mungkin Ibu mengapresiasi ataupun menampung aspirasi orang tua siswa yang mereka terkait dengan kalau menurut kami relawan Garuda Merah Bu, hal ini sebenarnya kami sampaikan bahwa ini sesuatu yang sangat benar Mbak Fitra. Ini kan mampu menyampaikan baik dengan fakta-fakta apa yang terjadi di sekolah itu. Yang kita perlukan adalah bagaimana seluruh aspirasi ini Ibu rangkum dan Ibu sampaikan kalau bisa tertulis gitu. Kalau bisa tertulis nanti disampaikan karena bagaimanapun seperti Ibu juga dari orang tua siswa ingin menginginkan kita tulis ini dan tindakan dari pihak yayasan. Kalau pihak yang berwenang mulai menjadikan tindak kekerasan terhadap siswa itu mungkin ya itu mungkin siswa dan juga kalau boleh saya ingin menyampaikan dan bentuk konflik yang ada seperti apa selain dari surat yang diinginkan dari Dewan Guru apakah bentuk yang apa yang sangat dibutuhkan orang tua siswa atas kejadian ini. dari pihak mereka dari pihak yayasan surat kami tapi sudah memberikan oknum tersebut karena selama ini oknum tersebut sudah masuk ke sekolah dan administrasi kan tetap berjalan. Jadi siapa yang bertanggung jawab di sini selama dinonaktifkan oknum ini siapa yang bertanggung jawab? Jadi orang tua murid bertanya kepada saya, ini kelanjutannya seperti apa Ibu? Saya akan kembalikan ke yayasan tanda baru ke dinas pendidikan. Diperhatikan orang dari yayasan dulu, baru dinas pendidikan. Memang saya mendengar bahwa oknum tersebut sudah mengundurkan diri. Tapi kita tahu dengar atau tidaknya kan bisa tahu makanya orang tua tidak puas dengan anak. Artinya para orang tua siswa ini masih mengalami trauma juga. Jadi mereka itu jelasan tidak ada siapa para yang paham sekedar yang inginkan para jenjang siswa ini sekolah mengalami proses belajar mengajar dengan norma baru.
sudah lumayan mereka interaksi, mau belajar, sudah senang-senang semua ya. Karena apa, pas ditanya tentang oknum guru yang itu udah nggak ada, ternyata sudah dinonaktifkan. Ya udah bagus, sudah dinonaktifkan. Tapi keinginan dari guru dan kan kalau sudah dinonaktifkan sebagai penanggung ya kekuatan sekolah itu kepala sekolah. Nanti bagaimana kalau mau ujian? Masih kepala sekolah sudah kayak gitu. Siapa yang datang ini? Gue nggak suka Kasus ini segera selesai dan kepala sekolah itu diberhentikan, itu saja. Nah, apalagi nanti ternyata tidak hanya tindakan kejahatan verbal, tapi ada juga penyelewengan dana bos, dana-dana yang lain yang tidak transparan terhadap komunitas sekolah, ya kan, harusnya dilaporkan semua itu ke komunitas. Nanti kita tanya itu sama ketua komunitas sekolah itu ya. Bongkar sekalian. Ada pertanyaan dari orang tua murid tentang dana bos. Sedangkan dana bos ini kan yang mengatur segalanya kan kepala sekolah. Jadi kan kami sebagai pihak guru pun kami tidak tahu dana bos ini dipergunakan untuk apa aja, kami tidak tahu. Jadi kan pihak kepala sekolah. Jadi untuk menanyakan tentang dana bos, mereka juga Tapi itu seharusnya memang di dari bos atau apa itu di rapat itu tidak dikasih nanti penjelasan ke sekolah. Harusnya ada, tapi tidak semua kita tidak tahu. Kalau tidak, jadi semua maka tidak tapi selain itu nanti ini juga poin ini sebenarnya kejelasan mengenai status dari kepala sekolah yang ingin berarti yang kedua mengenai dana bos, tapi yang ketiga ini ada semacam unik yaitu oknum itu dan sekali ini sudah bahas tersebut yang dikeluarkan untuk dia tambahkan bahan seperti itu. Seiring berjalan itu ada nggak saya surat edaran biasanya misalnya rekod surat menyatakan berdasarkan komunikasi hasil pembicaraan dengan komite bahwa kesepakatan dengan komite pihak sekolah minta dana buat pada kita juga iya, bentukannya iya, yang berapa iya, iya, jadi memang selama ini berjalan sudah bahwa orang tua dana ini regulasi kita dan kita dapat dana bos permintaan ini untuk apa? Sedangkan yang memang kami sebagai guru banyak mereka bertanya kepada
adanya yang ngatur kita juga harus informasi. Nah, kita kan melalui ini yang ditakutkan dari pihak guru ataupun siswanya itu, adakah ada pungutan-pungutan lagi seperti itu? selama ini berjalan dari kelas 6 pasti ada karena di sini mungkin ada perinciannya masing-masing. Kalau untuk pungutan pas ada, tetapi ada perinciannya seperti pengawas segala macam itu pasti ada. Selama ini ada untuk kelas 6. Selain itu Bu, dari 3 poin tadi, ada nggak yang masih mengganjal ataupun yang Ibu terima dari orang-orang tua siswa keluhkan lagi terhadap Ibu? Selain dari 3 poin ini. 3 poin ini kenapa mereka membahas dana bos? Karena dana bos laporannya tidak jelas dan Tidak jelas. gedung sekolahnya. Oh, kenapa? Di sini. kurang. Ya betul. Jadi ini sudah puas. Oh kita dapat aku biasanya Bocor. Jadi orang tua jadi pada memang ini bukan Ini apakah untuk pendidikan, apakah untuk perbaikan sekolah, fasilitas sekolah seperti itu? Memang fasilitas sekolah bisa mungkin Ibu untuk gambarin kondisinya gimana ya dari siswa, apa mengenai bangku, sekolah, ya bang di sekolah masih seperti zaman yang dulu. dulu. Padahal dana itu dikasih terus ada dari pemerintah ya, dana bos. Tapi Kita takutkan ya dana yang ada tidak seberapa. Ya, karena kan jumlah anak kita juga sedikit. Ah. Jadi hanya memang untuk perbaikan-perbaikan mungkin hal-hal kecil masih belum dirasakan oleh orang tua. Yang paling urgent gini Bu, bangku dengan sama ini, kalau itu pun bisa sesuai Iya dengan betul. karena kemarin saya sedang semacam begitu di sosial media. Maksudnya kan sangat fokus sekali kan, apalagi sekarang di sekolah ya seperti itu, kembali ke sekolah oleh biasa harus memperhatikan soal seperti itu. fasilitas sekolah lah ya. Fasilitas sekolah itu kalau bisa bagus, kalau memang cukup, ya kan? Jadi memang sebenarnya sekolah ini harus sesuai apa itu pengeluaran dan pemasukannya. Ini tidak hanya di sekolah Tunas Karya 3. Hal ini bisa terjadi di sekolah manapun yang berada di seluruh Indonesia. Nah, disitulah nanti relawan Garuda Merah bisa mengawal ini, ya. Termasuk juga yang baru itu namanya istilahnya MBG ya. Nah, di sini di sekolah kita ada ini, dapat fasilitas MBG. Berisi. Aman Pak ya? Tidak ada teman ya yang nanti tabung kepala sekolah satu murid kita 5.000 untuk beli ini ikan asin misalnya. Oh enggak ada ya? Oke, distribusinya baik Bu. Baik. Dan yang mencoba kan kami dulu. Ya Pak. Oh, saya duduk di atas dulu. Oh iya. Betul. Udah biar nggak terjadi keracunan, biar ada beda daerah lain bisa ribuan tuh datanya luar biasa loh. Ribuan anak sekolah yang kena keracunan dari mengkonsumsi MBG ini. Nah ini juga kan jadi harus kita jadi solusi. Sahabat Garuda Merah dimanapun berada, ini kita sudah selesai ya, kita bincang-bincang dengan perwakilan dari guru di Sekolah Tunas Karya 3 ya. Kita berharap mudah-mudahan keinginan dari para guru, dari wali murid ya, selaku orang tua murid yang sekolah di sana, bahwasannya kasus ini sudah selesai ya, dan keinginan mereka agar cepat tercapai, yaitu kepala sekolah ini segera diberhentikan dan ada penerus yang bisa memang untuk mengurusin sekolah ini ke depan menjadi lebih baik. Nah, tadi sudah
semua dibicarakan, semua dijelaskan sama Ibu Salomi ya. Makasih Ibu Salomi waktunya. Nanti kita juga akan ketua komite dan orang tua murid ya, biar sekolah ini tetap berjalan sesuai yang mengajar. Karena apa? Karena sekolah ini adalah tempat cikal bakal anak bangsa. Jadi harus kita kawal, MBG harus aman, hanya saja pertumbuhannya tinggal transparansi dana box, terus tidak ada kejahatan atau kekerasan dari verbal atau fisik itu apalagi ini notabene masih SD ya. Ya, mereka lagi isi dasar aja. Ibu sekali lagi dan di closing statement. Kawan-kawan Garuda Merah, relawan Garuda Merah di manapun berada, khususnya juga yang di Indonesia, seperti kata Pak Prabowo, kalau kita tidak bisa bantu orang banyak, minimal kita jangan melakukan kesalahan ataupun menyusahkan orang lain. Salah satunya bagaimana kawan-kawan kita mendukung apa yang menjadi program pemerintah ini mengenai MBG. Yes, setidaknya kalau kita tidak bisa support ataupun ya kita dukung MBG ini, karena yang terpenting anak-anak Indonesia ini menjadi bergizi. Karena bukan sekarang kita dapat, tapi 10 tahun, 5 tahun ke depan mereka itu menjadi anak bangsa yang cerdas dan sehat dan tidak bergizi. Untuk guru-guru di SD Tunas Karya 3, saya menghimbau dalam mendidik anak dilarang untuk melakukan hukuman itu baik fisik maupun verbal. Saya mau anak-anak itu sesuai dengan usia mereka, mereka dimerdekakan. Biarkan mereka belajar dengan nyaman di sekolah tersebut. Terima kasih. Berharap Bapak Prabowo, Bapak Presiden, kami berharap supaya membantu kami dalam masalah ini supaya tuntas dan anak-anak bisa belajar dengan baik. Terima kasih. Visi dari saya pengen anak-anak itu bisa menikmati dalam hal belajar, tidak ada rasa takut lagi, dan mereka bisa mengembangkan setiap talenta yang mereka punya. Itu aja dari saya. Kami berharap dari HBB kami bisa berdiri sendiri atau mempunyai gedung sendiri. Kami berharap supaya kami tidak bisa menumpang lagi ke sekolah lain. Visi saya supaya anak-anak belajar dengan nyaman dan enak. Terus misi saya ingin supaya dana bos secepatnya diturunkan. Harapan saya semoga ke depan di SD Tunas Karya 3 tidak ada kekerasan lagi dalam hal mengajar anak-anak murid. Merdekakanlah mereka. Seperti yang kita ikuti sekarang kan kurikulum merdeka. Terima kasih.